Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak? Oke, baik. Marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Mas Adit, ya dipimpin doa. Siap, doa mulai. Kak, baik. Nah, selanjutnya untuk melatih konsentrasi, nanti Bu Mita akan melakukan tepuk konsentrasi. Coba Bu Mita tes ya. Konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Baik, siap belajar. Berarti dengan adanya tepuk tadi menambah kita untuk semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, mari kita menyanyi terlebih dahulu untuk lebih meningkatkan semangat kita, nggih? Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambungannya menjadi satu, itulah Indonesia. Baik, terima kasih. Tadi adalah lagu Tanah Airku Indonesia. Nah, untuk apa kita kok menyanyi ini? Supaya jiwa nasional kita tumbuh, supaya kita mengerti bahwa Indonesia itu merdeka, dan kita sebagai pelajar harus bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baik, mencapai tujuan dan cita-citanya dengan cara apa kalau kalian sebagai pelajar? Dengan cara apa? Ya betul, dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang teks bacaan dan juga macam-macamnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas salah satu teks bacaan tersebut, yaitu teks deskripsi, dengan untuk menentukan ide pokok pada paragraf teks deskripsi. Isi ceritanya itu karena apa? Karena dibaca. Kalau kalian tidak membaca, apakah tahu kalau buku ini kayak nyerita kayak seperti ini loh? Gitu, tahu nggak? Enggak. Berarti harus membaca. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nanti dari pembelajaran kita, anak-anak nanti dapat menentukan ide pokok pada teks deskripsi dengan tepat. Jadi setelah pembelajaran nanti, harapannya kalian bisa menentukan ide pokok atau inti dari bacaan tersebut. Dulu kita rilekskan pikiran kita rilekskan badan kita dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Ya, dengarkan apa yang diucapkan dari suara yang Bu Mita hasilkan. Dibuka lagi matanya. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan musik tadi, alunan tadi dengan suara-suara tadi? Apakah lebih rileks, lebih sehat lagi? Ya, lebih ngantuk. Kenapa? Anak, hari ini saatnya kita untuk belajar. Bu Mita akan membagikan ini nanti untuk dipelajari, bawa ke belakang. Mari perhatikan
Yang ada di tampilan layar adalah teks deskripsi. Ada yang mau baca? Baik, yuk Mas Caka dibaca. Secara etimologis, istilah deskripsi berasal dari bahasa Latin. Di situ dijelaskan bahwa teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu yang sangat rinci. Jadi objek itu bisa orang, bisa benda, bisa makanan, bisa pakaian, bisa minuman, dan juga ada tempat. Nah, itu untuk menceritakan, oh contoh Mas Adit itu yang seperti ini, orangnya yang tinggi, pinter, kemudian ramah. Nah, itu contoh mendeskripsikan orang. Nah, ciri-ciri ide pokok. Apa ciri-ciri ide pokok dari? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Jadi, manakah letak ide pokok? Letak ide pokok itu ada di awal paragraf, akhir paragraf, ada juga yang ada di awal dan akhir paragraf. Awal paragraf itu teks deskripsinya, teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggunakan objek, tempat, dan peristiwa tertentu yang sangat rinci. Jadi ketika kamu misalkan mau ke Banyulangit, Banyulangit itu yang seperti apa toh? Nah, kamu tanya sama ibu atau bapak kamu, Bu, Banyulangit itu seperti apa toh? Nah, ibu kamu pasti akan menjelaskan, Banyulangit itu kolam renang loh Mas, Mbak. Kolam renangnya itu ada banyak, ada 4, ada gambar, ada patung lumba-lumbanya. Di sana sangat luas. Nah, kemudian kalau di akhir paragraf itu ide pokoknya biasanya merupakan kesimpulan atau rangkuman dari apa yang sudah dikemukakan. Cara menemukan ide pokok ada apa saja di situ? Membaca paragraf dengan cermat. Apalagi? Menemukan isi dari kalimat utamanya. Apalagi? Memberi pertanyaan tentang isi paragraf. Terus apalagi? Tandai kata-kata penting. Kata-kata pentingnya ditandai. Oh, yang ini penting. Yang nomor 5 apa? Mengenali kalimat utama dan kalimat penjelas. Biasanya lebih banyak itu kalimat utamanya yang ada di depan, kemudian kalimat penjelasnya mengikuti kalimat utama. Nah, ini contoh menentukan ide pokok. Ayo, ada yang mau baca? Oke, Mas Pandu dibaca. Pasalnya. Tepuk tangan untuk Mas Pandu yang sudah membacakan. Nah, nyari ya, bagus ya. Semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan air. Kalian termasuk makhluk hidup. Coba, kalau kalian 1 hari saja tidak minum air, apa yang kalian rasakan? Haus, terus dehidrasi, apa lagi? Tenggorokannya kering. Perangkat kalian kita gunakan untuk mengerjakan kuis sebagai asesmen awal kegiatan pembelajaran kali ini. Ingat, gunakan handphonenya hanya untuk pelajaran. Baik, sekarang kalian buka dulu webnya di Google Chrome, kahoot.it. Coba sudah? Sudah. Muncul apa?
Muncul pin. Baik. Kita tunggu berapakah pinnya. Nah, itu pinnya 4398698. Silakan dimasukkan. Kemudian kamu masuk, terus kamu isi nama panggilan kamu. Yo, Mas Abdi sudah masuk. Mas Adit, ada yang kesulitan? Ya. Yuk, konsentrasi. Setiap satu soal waktunya 20 detik. Juara ketiga di urutan ketiga, Mas Farel. 2, Mas Iqbal. Yang pertama siapakah? Yeay, Mas Adit, beri tepuk tangan untuk Mas Adit. Nah, baik. Bagaimana? Menyenangkan tidak? Ya, suka? Suka. Nah, ini tadi salah satu untuk mengukur kemampuan kalian setelah tadi Bu Mita menjelaskan bagaimana kalian bisa memahami bacaan atau materi dari Bu Mita. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu dengan membentuk kelompok. Nah, sekarang handphonenya dikembalikan lagi. Kemudian siapkan alat tulis dan kertas yang Bu Mita bagikan tadi. Bu Mita sudah Bu Mita memiliki nama-nama untuk pembentukan kelompok. Kelompoknya menggunakan nama-nama tempat wisata yang ada di Temanggung. 0A, 0B. Ada Mas Wira, 0A, Mas Adit, Mbak Tisa, Mas Arya, Mas Gelang. Dicermati, ikuti petunjuknya. Kemudian di situ kamu disuruh membaca dulu, dibaca cerita atau masalah yang ada di situ. Jangan lupa dituliskan namanya. Nggih, namanya ditulis nama kalian dan juga nama kelompoknya nggih. Kelompok apa? Nanti kalau ada yang kesulitan boleh bertanya sama Bu Mita. Nanti kita sampai pukul 8.15 nggih. Jadi 15 menit untuk kalian menganalisis masalah mengerjakan LKPD yang sudah Bu Mita bagikan. Nanti ditentukan ya 2 orang untuk maju ke depan membacakan hasil yang sudah kalian diskusikan. Kalian sudah menyelesaikan LKPD itu, lembar kerja tersebut sesuai dengan petunjuknya. Dicek lagi namanya, sudah dikasih nama kelompoknya sudah? Baik. Sekarang Bu Mita mau kalian semua berdiri. Ya, berdiri sudah. Cari posisi tempat yang masih longgar supaya nanti ketika bergerak tidak bertabrakan dengan temannya. Sudah? Yuk, siap? Mungkin agak maju sini, Mbak Tisa. Apa? Yo, bergerak. Mas Adit sambil bernyanyi. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar,
perwakilan dari satu kelompok silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok pertama. Kosong ah. Ya. Ya. Ya, Mas. Satu saja dibacakan hasilnya. Ya, yuk kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok A. Ya, nomor 1 apa jawaban kalian? Ya, terus kelompok yang lain tolong perhatikan, nggih. Terus? Ya. Penjaga perpustakaan yang diidolakan anak-anak. Nggih, terus? Nomor 5. Pada saat jam istirahat anak-anak main Baik. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya yang paling bawah apa? Baik, ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau sudah setuju dengan badan? Iya, kita berikan aplaus, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kedua. Ya, silakan untuk kelompok kedua. Tadi Mas Aka, ayo. Ayo Mas, ya, ya betul. Ya. Nomor 1. Terus? Iya, ya kelompok lain perhatikan. Ya. Kenapa? Terus selanjutnya apa? Nomor 5 itu pokok dari favorit sebagai tempat anak-anak bermain. Iya, yang ini. Terus? Ide pokok dari bacaan teks itu yaitu menjelaskan lingkungan yang ada di sekolah. Ya, nomor 6 apa? Membaca paragraf dengan cermat. Ya. Temukan isi dari paragraf utamanya. Memberi pertanyaan tentang isi paragraf. Baik. Tandai kata-kata penting. Mengenali kalimat utama dan kalimat penjelas. Baik. Sebagaimana? Sepakat setuju dengan hasilnya dari kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Baik. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk yang kelompok 2. Selanjutnya kelompok ketiga. Ya, dari nomor 1 ya. Ya. Terus? Terus? Menjelaskan lingkungan yang ada di sekolah ya. Apakah ya setuju dengan hasilnya menjelaskan ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir. Kelompok terakhir ya dibacakan. Dari nomor 1? Ya, terus. Ya. Ya. Menjaga perpustakaan yang Ya, di sini simpulannya.
Baik, ya sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Apa? Cara menentukan ide pokok tadi apa saja? Dengan membaca? Ya, terus? Bukan isi dari kalimat. Ya, terus? Memberi pertanyaan. Baik, terus apa lagi? Penting. Ya, tadai kata-kata penting. Baik. Oke, selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kalian buka grup kalian. Sudah Bumita kirim link untuk mengerjakan soal assessment formatif. Silakan dibuka linknya, kemudian dikerjakan. Jangan lupa pilih nama, kemudian diisikan nomor absennya, oke? Baca dengan cermat. Ya, ada yang sudah selesai? Ya sudah selesai. Handphonenya disimpan. Disimpan lagi handphonenya, kita ganti ke kertas yang sudah Bumita kasih. Tuliskan di kertas tersebut, tidak usah dikasih nama kamu. Kita refleksi sebentar, ya. Dituliskan apa manfaat yang kalian dapat pada kegiatan hari ini. Kamu setelah belajar hari ini kamu dapat manfaat apa? Kemudian hal menarik apa yang kamu pada kegiatan hari ini yang kalian lakukan. Terus hal yang kurang, ya ditulis hal yang kurang apa? Ditulis di kertas yang sudah Bumita bagikan. Jawabannya langsung, nggih. Apa manfaatnya? Oh, saya belajar ini, manfaatnya saya jadi tahu apa gitu. Tuang, terus Bumita acak untuk Bumita baca. Bumita nggak tahu ini milik siapa. Jadi tidak usah khawatir. Bumita ambil 3. Manfaatnya adalah saya jadi tahu tentang teks deskripsi, ya. Terus saya jadi tahu cara menentukan ide pokok teks deskripsi, ya bagus. Terus apa ini? Hal yang menariknya, game kuis. Oh, ternyata game kuisnya yang menarik. Terus yang kurangnya apa? Kurang semangat. Oh, ada yang kurang semangat. Setelah tadi kalian menuliskan manfaat, hal menarik dan yang kurangnya. Baik, selanjutnya apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Tadi yang kalian tuliskan kesimpulannya apa? Ketika kamu berdiskusi tadi kan disuruh menuliskan kesimpulannya tadi, apakah gagasan utama ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Terus apalagi cara menentukan? Terus apalagi? Ya, apa saja Mas Farel? Membaca paragraf dengan cermat. Ya. Menemukan isi dari kalimat utama. Ya. Memberi pertanyaan tentang paragraf. Ya. Tandai kata penting. Baik, terus? Mengenali kalimat utama dan kalimat penting. Baik, ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Mengetahui ide pokok adalah gagasan utama sebuah paragraf dan cara menentukan ide pokok sudah disebutkan oleh Mas Farel tadi. Sekarang tunjukkan ekspresi kalian ketika setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Apakah senyum, sedih, atau marah? Ayo, bagaimana? Sepertinya semuanya senyum-senyum, berarti semuanya bahagia, semuanya happy. Baik. Apa? Ada yang sedih? Nah, sebelumnya terima kasih hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah
evaluasi asesmen. Nah, kamu sudah melihat skornya, ya kan? Sesuai dengan KKTP kita, kriteria ketuntasan minimal kita, bagi yang lulus KKTP itu yang nilainya rentannya dalam kondisi cukup, ya. Jadi kalau tadi yang kurang dari cukup, kalian silakan pelajari lagi materi-materi yang Bu Mita sampaikan tadi yang ada di buku di rumah. Kemudian yang sudah selesai kalian lanjutkan mempelajari materi yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menemukan informasi-informasi yang ada di dalam suatu teks. Jadi kelanjutan dari pembelajaran hari ini. Oke? Konsentrasi. Tepuk fokus. Kalian tetap siap belajar dimanapun tempatnya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jangan lupa tetap semangat belajar, membacanya dibiasakan, ditambah lagi. Nah, mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama. Yo, siapa yang mau mimpin doa penutup? Mbak Aziza. Siap.